orang, Bu. Oh, ya, 3 orang ya, Ya, sorry. hanya 3. Oke, baik, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya hanya sebentar, mohon maaf karena saya ada kegiatan lain. Mungkin kalian selama ini belum banyak mendengar ya tentang perencanaan strategis ya. Atau yang sudah kalian tahu apa? Mbak Fadila atau Mas Mumtaz, ini siapa? Satunya siapa? Geraldo, kenapa? Itu tadi Lempar. udah masuk keluar lagi, Bu. Mungkin sinyalnya ya, Bu, agak bermasalah. Oke, Kalau ada yang sudah paham tentang apa itu Renstra atau apa yang sudah pernah didengar tentang Renstra? untuk perencanaan strategis, waktu kemarin buka RPS dan juga lihat contohnya itu ada kaitannya sama entah review atau melihat dari dokumen pembangunan, perencanaan pembangunan ya, Bu. Tapi untuk detailnya masih mempelajari lagi Nah, gitu, Bu. itu ya mungkin memang perlu waktu ya untuk kalian mencermati beberapa sumber atau referensi, termasuk mungkin regulasi ya, terutama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN gitu ya. Geraldo silakan on cam ya. Saya nggak bisa on cam kalau pas di rumah karena posisi lampu berada di belakang. Mas Geraldo silakan on cam. Kalau memang memungkinkan sinyalnya silakan on cam biar saya mengenal kalian. Kayaknya kalian belum pernah ya saya ajar atau pernah saya di kelas kalian. Kalau Mumtaz saya kebetulan enggak? belum pernah, Bu, di kelas, Bu, Oh, belum murni. pernah. Mas Mumtaz juga belum pernah. Saya belum pernah kenal kalian kayaknya. Sepertinya belum, Bu. Geraldo, pernah kah? Belum pernah? Geraldo pernah? Gak ada suaranya Geraldo. Gak keluar suaranya. Oke, baik. Belum ada yang pernah dengar ya. Nah ini dia satu tantangan buat kalian untuk bisa mengerjakan portofolio terkait perencanaan strategis gitu ya. Mungkin tugas utama kalian adalah selain mempelajari RPS begitu, kalian juga perlu mencari tahu tentang beberapa teori dan referensi yang relate dengan apa itu perencanaan strategis, terutama tadi Undang-Undang SPPN tahun 2004 ya, nomor 25, karena itu pegangan utama untuk perencanaan pembangunan di Indonesia. Meskipun tahun 2004, tapi masih berlaku sampai hari ini, dan itu menjadi salah satu kitab sucinya Indonesia. Kenapa saya bilang di Indonesia? Karena pada dasarnya perencanaan strategis diusung oleh dunia barat sudah cukup lama dengan variasi yang sangat banyak gitu ya. Artinya tidak ada format baku sebenarnya dalam perencanaan strategis ini, sehingga akan beragam bentuk yang bisa melihat dokumen perencanaan strategis di negara barat gitu ya. Nah, apa bedanya dengan yang di Indonesia? Di Indonesia, perencanaan strategis menjadi sesuatu yang sangat tergantung dari guidance gitu ya. Artinya ada bahan oleh pemerintah untuk bisa diacu dan dipakai oleh pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah pusat dalam dokumen perencanaan strategis. Setelah ini akan saya berikan materi yang mungkin sudah saya siapkan untuk kalian yang memang akan menyusun portofolio dari perencanaan strategis ini. Hanya 27 slide. Berharap kalian akan bisa memperkaya hal ini gitu ya. Tapi pada intinya mungkin kalian sudah pernah mendengar bagaimana dokumen perencanaan
jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek di Indonesia itu disusun. Pernah mendengar RPJP? Pernah mendengar RPJM? Sudah pernah, Bu, untuk rencana pembangunan. Oke, baik. Lingkup, kalau kita bicara teori, lingkup perencanaan strategis adalah jangka menengah sampai jangka panjang. Kalau kita bicara teori ya. Tapi kalau kita bicara praktek di Indonesia, perencanaan strategis meliputi perencanaan dokumen perencanaan penyusunan dokumen perencanaan mulai jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang. Nah, yang jangka pendek adalah RKP, ya, rencana kerja pemerintah. Kalau di daerah namanya RKPD. Itu adalah dokumen perencanaan tahunan. Nah, mungkin sedikit saya spill dari ini ya. Tapi nanti silahkan kalian selengkapnya kalian pelajari agar kalian memiliki waktu yang cukup, karena ya ini waktunya juga sudah mepet ya. Nah, ini merupakan muatan dari SPPN atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tadi sudah saya sampaikan, merupakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Jadi kalau kita di sini bicara terkait dokumen perencanaan, mungkin bentar, saya notet dulu. Oke. Yang pertama adalah dokumen perencanaan jangka panjang RPJP N nasional ya, kalau N. Nah, ini merupakan dokumen perencanaan 20 tahun di mana dia mengguidance 4 presiden. Karena presiden itu kan jangka waktunya 5 tahun ya. Nah, sedangkan RPJPN ini 20 tahun. Artinya ada 4 tahapan RPJM. Jadi di RPJP ada 4 tahapan RPJM. Di dalam RPJM ada 5 tahapan RKP. Nah, ini mungkin di sini RPJM merupakan dokumen 5 tahunan, di mana dia akan menjadi guidance untuk kepala daerah, presiden terpilih untuk menyusun rancangan RPJM-nya. Maaf, ini masih ada tahunnya, tapi nggak masalah. Nah, ketika mereka presiden menyusun rancangan RPJM, mereka juga akan menyelenggarakan musrenbang. Nah, demikian juga dengan daerah gitu ya. Daerah ada RPJP. Seperti saat ini yang nanti akan kita selenggarakan pilkada serentak, daerah harus sudah punya RPJP D untuk calon kepala daerah memperhatikan apa saja sih sebenarnya cita-cita yang sudah dicantumkan di dalam RPJP. Nah, itu nanti tim sukses dan calon kepala daerah akan mencoba mempedomani RPJP itu untuk nanti dipakai menyusun materi kampanye. Nah, setelah terpilih, maka visi misi kepala daerah yang terpilih tadi akan dimasukkan ke rancangan awal RPJM. Nah, ini sudah cukup jelas ya. Langsung masuk ke rancangan awal RPJM sehingga kemudian menjadi dokumen rancangan akhir RPJM. Nah, ini menjadi dokumen jangka menengah yang dipakai oleh kepala daerah dalam mengarahkan pembangunan selama dia memimpin daerah. Nah, ini proses jangka panjang dan jangka menengah di SPPN gitu ya. Lalu mana pertanyaannya yang RKPD yang 1 tahun? Nah, kita akan melihat di Nah, ini mungkin mana sih clear saya kok. Oke.
Nah, ini keterkaitan dokumen dari jangka panjang sampai jangka pendek. Ya, yang pertama mungkin RPJP tadi, RPJPN. Kemudian di sini ada RPJMN 5 tahunan. Kemudian di breakdown menjadi RKP tahunan. Ini untuk yang rencana pembangunan nasional. Nah, kalau yang di sebelah kanan RPJP D, yang kemudian di breakdown menjadi RPJM D, yang kemudian di breakdown lagi menjadi RKP D 1 tahunan. Jadi ini untuk nasional, sedangkan ini untuk daerah. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, kenapa ada dokumen tata ruang, Bu? Ada keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan, yaitu RPJPN, dengan RT/RW. Jadi, mereka saling mempedomani siapa yang duluan ada. Kalau kemudian RPJPN lebih dulu ada, maka penyusunan RT/RW akan mempedomani pada RPJP. Demikian juga sebaliknya, gitu ya. Jadi dokumen perencanaan daerah terintegrasi dengan dokumen perencanaan tata ruang. Jadi tidak ada pemisah dari kedua dokumen ini. Jadi saling terintegrasi, saling mempedomani. Artinya kalau di dalam RT/RW mengamanatkan satu lokasi untuk dikembangkan sebagai proyek strategis misalnya, maka di RPJP-nya akan muncul, bahkan sampai ke RPJM dan ke RKPD. Artinya seluruh dokumen yang ada di sini masing-masing akan memiliki nilai integrasi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau kemudian RPJP mengamanatkan bagaimana sebuah negara akan mempunyai cita-cita adil dan makmur misalnya, maka RPJM-nya akan mencoba mengoperasionalkan bagaimana caranya agar negara adil dan makmur itu tercapai. Nah, dalam 5 tahunan, kepala daerah atau presiden kemudian melaksanakan berbagai amanat yang dituangkan dalam RPJP-nya secara bertahap. Presiden 1, presiden 2, presiden 3, presiden 4, gitu ya. Demikian juga di daerah. RPJPD-nya kemudian akan dioperasionalkan melalui RPJMD oleh masing-masing kepala daerah. Kepala daerah 1, kepala daerah kedua, kepala daerah ketiga, dan kepala daerah keempat. Ya. Nah, kemudian masing-masing kepala daerah akan di-guide, ya, ada guideline-nya yaitu RKPD tahunan. Ini disusun oleh pemerintah daerah yang dibantu oleh SKPD. Makanya di sini ada dokumen Renstra. Ada dokumen Renstra, ada dokumen Renja, di mana Renstra dan Renja sifatnya sektoral karena disusun oleh OPD, Organisasi Perangkat Daerah. Kita kenal dengan istilah dinas, badan, lembaga, kantor gitu ya. Kalau di daerah kita mengenal itu sebagai OPD atau SKPD. Sama. Tapi kalau Renstra dan Renja sektoral, maka RPJM, RKPD, RPJP sifatnya multisektoral. Karena semua sektor masuk di sana. Hanya bedanya dengan RT/RW, kalau RT/RW lebih ke spasial, kalau RPJP, RPJM, dan RKPD sifatnya adalah multisektoral. Nah, kalian juga bisa nanti mempelajari apa sebenarnya perbedaan perencanaan strategis ini dengan perencanaan yang lain. Silakan nanti dibaca di materi yang akan saya berikan. Kira-kira apa yang bisa kalian pahami dari situ, silahkan bisa kalian diskusikan atau tanyakan ketika kalian selesai mempelajarinya, gitu ya. Oke, kemudian sekilas
tentang Renstra itu, ini adalah dokumen komponen Renstra yang dimuat di dalam dokumen perencanaan strategis, mulai dari visi. Kalau RPJMN berarti visinya kepala daerah. Kalau RPJMD berarti visinya, kalau RPJMN itu visinya presiden, kalau RPJMD itu visinya kepala daerah. Kemudian dengan visi itu akan dicapai dengan beberapa misi. Nah, di dalam mencapai visi akan ditemukan isu-isu strategis yang merupakan kunci pokok dari perencanaan strategis ini. Jadi, tidak semua hal yang akan diselesaikan dalam perencanaan strategis, tapi yang diselesaikan adalah isu-isu strategis yang mungkin kalian kenal dalam proses perencanaan, entah itu di Stuwil, entah itu di Stuko atau di Stuperkim gitu ya. Kalian sudah mengikuti Stuko kan? Stuwil sudah? Ya, kalian sudah mengenal isu strategis saya kira. Jadi, kenapa disebut sebagai perencanaan strategis? Karena dalam proses perencanaan ini akan menghasilkan isu-isu strategis yang akan diselesaikan sebagai akar masalah dari berbagai permasalahan yang ada. Kalau di perencanaan komprehensif seperti di RT/RW, semua aspek asumsinya akan diselesaikan. Sumber daya asumsinya bisa diadakan. Tapi kalau di perencanaan strategis, yang diselesaikan adalah isu-isu utama atau isu strategis, gitu ya. Jadi dalam sebuah dokumen ada beberapa isu strategis biasanya. Kemudian apa yang digunakan untuk menyelesaikan isu strategis disebut sebagai strategi, menggunakan analisis SWOT, yang kemudian akan di-breakdown menjadi kebijakan, program, dan kegiatan. Di mana program dan kegiatan ini merupakan langkah-langkah konkret gitu ya untuk mencapai strategi hingga kemudian bisa mewujudkan visi. Nah, itu sekilas tentang perencanaan strategis. Kalian akan mempelajari ini gitu ya, tidak akan saya jelaskan detail agar kalian membaca lebih lanjut tentang pemahaman perencanaan strategis secara ringkas. Jadi kenapa kemudian muncul perencanaan strategis, di sini sudah saya sampaikan, hingga akhirnya mungkin kalau hal ini kalian sudah kenal gitu ya, kenapa kemudian muncul perencanaan strategis diawali beberapa pendekatan yang ternyata memiliki banyak kelemahan. Silahkan nanti dipelajari. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Masih bingung pasti ya, karena belum lama kalian mengenal ini gitu ya. Mungkin nanti setelah kalian pelajari materi ini akan mulai sedikit terkuak gitu ya. Misteri-misteri yang ada di perencanaan strategi sehingga kalian bisa lebih paham begitu. Silahkan kalau mau ditanyakan, masih ada waktu 7 menit. Ya, mungkin kami izin bertanya Bu untuk kegiatan Ya. yang mungkin bisa kami isikan untuk sub CPMK yang ada di perencanaan strategis. Untuk dari penjelasan Ibu tadi sejauh yang saya tahu berarti untuk sub CPMK 1 tentang menguraikan pemahaman perencanaan strategis itu berarti kita seperti menjelaskan teori terkait perencanaan strategis tadi ya Bu, dari Iya, betul. undang-undang dan lain-lain. Oke. Kemudian untuk sub CPMK 2 tentang menjelaskan proses dan produk perencanaan strategis di Indonesia, apakah itu nantinya kami menjelaskan eh, produk perencanaan strategis yang ada di proyek kami, begitu Bu? Untuk sub Ya, CPMK tadi 2 kan dan 3 ini masih sedikit bingung, gitu Bu. ya, kalau terkait proses dan produk tadi sudah saya singgung sedikit ya. Produknya adalah apa namanya, mulai dari visi sampai ke program dan kegiatan, baik di dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Nah, di dalam proyek yang saat ini kalian lakukan, kira-kira komponen mana yang terintegrasi? Kalian tugasnya apa saat ini?
Menyusun apa? Kalau untuk yang dari Klaten itu sedang Firing? menyusun RDTR, Bu. Kemudian untuk yang Sukoharjo itu sedang penyusunan itu revisi apa RT/RW. Mumtaz mungkin kan. Revisi RT/RW. RDTR. RDTR mana? Oh, itu bukannya RDTR-nya udah ada Kartosuro. Oh, kakak, oh gitu ya, disesuaikan dengan KKPR ya. Berarti kalian mengerjakan KKPR-nya atau mengerjakan review RDTR-nya? Oke. Hmm? Ya, ya, kalian mempelajari terkait KKPR dulu juga itu berarti. Jadi dalam dokumen RDTR, dalam penyusunannya kan pasti terkait dengan apa namanya isu-isu yang ada di RPJM dan RPJPD gitu ya. Artinya kalau kalian akan mencermati komponen yang ada di dalam RDTR, kalian melihat integrasinya. Coba dipelajari apakah RPJP yang masih berlaku. Mestinya karena besok mau pilkada, RPJP-nya pasti RPJP baru gitu ya. Nah, apakah dokumen RPJP yang saat ini ada integrasi yang terlihat dari dokumen RPJP dan RDTR gitu ya. Dilihat apakah komponen-komponen yang terintegrasi itu cukup mengguidance penyusunan RDTR itu dengan lebih baik gitu. Misalnya, ternyata di dalam dokumen RPJPD mengamanatkan beberapa hal terkait lahan sawah dilindungi misalnya, atau apa namanya kawasan pangan berkelanjutan. Nah, di situ bagaimana di RDTR mengatur itu sehingga akan bisa dilihat integrasi dari dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan tata ruang. Artinya kalian perlu melihat di mana ada integrasi dari dokumen yang ada itu sehingga kita bisa tahu bahwa betul antara dokumen perencanaan dan dokumen tata ruang saling berkaitan dan saling terintegrasi. Begitu bisa difahami, Mbak Sandra, Mas Mumtaz, Mas Giraldo? Iya, bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, artinya kalian yang dipegang adalah dokumen RPJP ya, meskipun saat ini saya nggak tahu apa sudah diperdakan RPJP-nya, karena RPJP-nya baru gitu ya, dan itu juga saya yakin masih proses apa namanya rancangan awal gitu. Tapi karena ini sudah masuk rancangan teknokratik RPJMD, jadi RPJMD ini harus sudah ada rancangan awal karena dipakai untuk nantinya kepala daerah terpilih melanjutkan rancangan awal itu menjadi rancangan teknokratik menjadi rancangan awal. Jadi kalau RPJM belum bisa diacu, tapi RPJP-nya yang kemudian dilihat apakah ada keterkaitan, ada hal-hal yang diamanatkan di sana sehingga RDTR-nya harus mengacu pada amanat yang ada di RPJP. Begitu? Baik, Bu. Sama ini ada sedikit pertanyaan dari Kiraldo tadi, Bu. Untuk SPPN itu kan skalanya nasional, kemudian untuk SPPR itu apakah bisa digunakan untuk memenuhi JPMK kedua ini, Bu?
begitu. SPPR, nggak ada SPPR. SPPN itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di dalamnya itu ya ada perencanaan pembangunan daerah. Jadi maksudnya nasional di sini mengatur secara keseluruhan ya, baik yang sifatnya nasional maupun daerah. Jadi nggak ada yang namanya istilah SPPR ya, Sistem Perencanaan Eh, Pembangunan apa? oh, ini tentang ini, Bu. Sinkronisasi maksudnya Oh, ya SPPR. Allah, sinkronisasi toh. Ya kalau sinkronisasi, ya itu bisa kalian lihat. Tapi itu kan lebih ke tata ruang ya. Sedangkan kalau perencanaan strategis atau SPPN itu lebih ke perencanaan pembangunan. Bedanya di situ. Jadi seperti tadi yang bagian saya jelaskan, yang pink itu terkait dengan perencanaan tata ruang, kalian bisa masuk ke SPPR-nya, sinkronisasinya masuk. Tapi kalau SPPN atau lingkupnya RPJP, RPJM, dan RKPD itu adalah dokumen perencanaan pembangunan. Bedanya di situ. Satunya spasial, satunya non-spasial. Ini saya tunjukkan satu pemahaman yang mungkin lebih mudah. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi kalau yang aspasial itu pedomannya SPPN. Gitu ya. Meskipun di dalam SPPN sendiri menunjukkan harus ada keterkaitan antara dokumen perencanaan spasial dan dokumen perencanaan aspasial. Makanya disebut di sini ada sifatnya integratif gitu ya, terintegrasi antara dokumen spasial dengan dokumen aspasial. Yang aspasial tadi RPJP, RPJM maupun RKPD. Makanya disebut sebagai perencanaan aktivitas ruang wilayah atau perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Sedangkan perencanaan spasial disebut sebagai perencanaan ruang wilayah atau perencanaan tata ruang. Itu bedanya. Jadi kalau SPPN dan SPPR nggak ada kaitannya gitu ya. Cuman satunya mengatur secara integratif dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan tata ruang. Kalau SPPR sifatnya sinkronisasi, dia lebih ke hal-hal yang sifatnya lebih operasional terkait tata ruang. Bagaimana tata ruang itu disinkronkan gitu ya. Tapi tidak apa namanya itu di SPPR itu tidak tertuang di dalam SPPN. Baik, Bu. Bisa dipahami, Bu. Ya, ya memang dalam waktu singkat ini terlalu apa namanya banyak gitu ya, mungkin agak rumit gitu ya. Tapi kalau kalian membaca ini, memahami ini, mungkin akan sedikit bisa membuka tabir dari beberapa hal yang mungkin masih dibingungkan saat ini. Begitu ya, ini sudah sorry karena Baik, Bu. ternyata ada kegiatan lain. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi satu? Mungkin nanti kan untuk minimal konsultasinya ini ada 2 kali, Bu. Kemudian kalau untuk dari kami kan memang magangnya cuma 3 bulan ya, Bu, untuk offline-nya. Nah, kami berencana untuk melakukan konsultasi setiap bulan, jadi mungkin bakal di bulan November gitu, Bu. Untuk itu apakah Ibu berkenan, Bu? Ya, nanti dilihat ya waktunya ya. Ya, semoga bisa Ya, ya. baik. Oke. Ya, baik. Oke, gitu ya. Saya kira ya. Terima kasih semuanya. Saya stop share. Saya tutup ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.